alun-alun Magelang. Jadi Bang Riki bilang, Cat nanti habis ini kita ke alun-alun aja. Oh iya Bang. Sampai di alun-alun, parkir mobil agak jauh, kita jalan masuk ke alun-alun. Telepon lagi, kata gurunya dia lagi sholat Isya kalau nggak salah yang mulia. Sholat Isya sekitar jam 7. Jadi kami nunggu di alun-alun, duduk di alun-alun. Tiba-tiba telepon masuk ke saya yang mulia. Telepon masuk, saya bilang, ih Bang, Ibu telepon saya nih Bang. Saya angkat, saya perintah Ibu, saya bilang, saya perintah Ibu. Ibu itu pada saat itu lagi nangis yang mulia. Kamu di mana Dek? Kamu di mana? Balik sekarang Dek, balik sekarang. Mana Ricky dia? Saya belum sempat menjawab, dia bilang balik sekarang Dek, balik sekarang, tolong Ibu Dek. Habis itu dia langsung matiin. Saya Bu, dia langsung matiin. Saya bilang, Bang, Ibu nangis Bang telepon saya. Langsung berdua lari itu. Lari ke mobil yang mulia. Lari kebetulan saya yang bawa mobil. Ya agak kencang juga saya bawa mobil karena panik juga kan pada saat itu ini ada kejadian apa karena sampai di kediaman parkir mobil, rumah sepi yang mulia. Rumah sepi, masuklah kami berdua. Bang Riki di depan, saya di belakang. Masuk, saya bilang, kok nggak ada orang. Bang Riki langsung naik ke lantai 2 yang mulia. Saya juga ikut langsung ke lantai 2. Naik tangga, di atas saya lihat ada Om Kuat sama Susi. Nah, karena yang tadi yang nelpon saya Ibu, jadi saya ingin memastikan Ibu ini ada di dalam atau enggak. Jadi saya sempat nengok ke arah kamar dulu, saya nengok ke arah kamar, oh ternyata Ibu ada di dalam lagi baring. Saya bilang, baru saya lihat ke arah Om Kuat, saya nanya ke Kuat, Om, ada masalah apa? Dia kayak orang emosi memang, ya mulia, kayak emosi. Saya bilang, Om ada masalah apa? Dia lihat ke saya, baru bilang, udah kamu gak usah tahu dulu, dia bilang. Udah kamu gak usah tahu dulu. Baru habis itu dia ajak saya turun. Siapa yang ngajak? Kuat yang mulia. Okay. Turunlah kami berdua. Karena pada saat itu dia masih emosi yang mulia, saya ajak dia ke samping di depan TV. Saya, Om duduk aja dulu, tenang. Saya kasih dia air minum, saya bukain botolnya nih, Om minum dulu, minum, dia minum, baru saya kasih rokok saya pasangin rokoknya, saya bilang, Om tenang dulu, santai. Dia mungkin udah ya ada berapa menit dia sudah mulai santai merokok, baru saya bilang, sudah tenang Om? Ya Om ya. Saya bilang, kenapa Om, ada masalah apa? Saya mencoba menenangkan kan, tanya ada masalah apa sih Om? Udah Om, jangan nggak usah tahu dulu kamu Om. Saya, orang ini kenapa? Ada masalah kok nggak dicerita kan yang mulia. Baru mungkin ada sekitar 1 jam yang mulia. Ada sekitar 1 jaman Bang Riki datang yang mulia ke arah kami, manggil saya. Cat. Saya merapat ke, kenapa Bang? Temani abang ke kamar, Cat. Masuklah kami ke kamar. Senjatanya Joshua mana, Cat ya? Saya nggak tahu Bang. Baru cari dia cari. Bang Riki dapat senjatanya di lemari HS itu. Dapat lemari. Baru habis itu Bang Riki ambil stayer juga. Saya bilang, ini Bang stayer. Oh, saya kasih ke Bang Riki. Baru dia keluar Bang. Dia naik ke lantai 2 yang mulia. Saya terus sudah tidak ikut waktu ke lantai 2. Saya keluar kamar itu, saya pas lihat ke arah luar. Jadi pas keluar kamar begini, kan depan sudah kaca jendela sama ini kan pintu. Saya lihat di luar ada Bang Yos. Saya keluar lewat pintu itu. Saya tanya ke Bang Yos, Bang, Bang, kenapa Bang, ada masalah apa? Saya tanya, Bang ada masalah apa? Tahu? Loh Bang, ada masalah apa? Saya tanya, kenapa sih Bang, ada masalah apa? Dia bilang, nggak tahu tuh, Kuat marah-marah. Dia bilang begitu. Baru saya bilang, Bang, saya sudah tanya Kuat bilang nggak usah tahu. Saya tanya abang juga nggak tahu. Ya udah Bang, kalau ada apa-apa jangan libatkan saya bilang. Ya udah Bang, kalau ada apa-apa jangan libatkan saya. Saya masuklah, Om Kuat masih duduk di samping itu. Saya masuk di situ, duduk sama Om Kuat, lanjut lagi merokok. Nggak lama, nggak tahu berapa lama, Bang Riki keluar lewat pintu depan. Baru habis itu saya nengok gini, Bang Riki ngobrol sama Bang Yos. Nah, habis itu ngobrol-ngobrol, saya udah nggak ini lagi yang mulia, karena saya sudah coba cari tahu, tapi tidak dikasih tahu kan sama mereka. Jadi Bang Riki ngobrol di luar sama Bang Yos, sudah kami berdua sama Kuat nyantai di depan TV, ngerokok. Baru sudah agak malam yang mulia, sudah sekitar jam 11, kata Om Kuat, Om, saya ke pos security dulu ya. Ngapain Om? Mumet saya. Keluarlah dia ke pos security. Nah, karena di situ tinggal saya sendiri, saya masuk lagi ke dalam yang mulia. Saya masuk ke dalam, lewat kan kamarnya Om Kuat. Kalau mau masuk ke dalam rumah, kalau lewat samping lewat kamar Om Kuat.
Di situ ada Susi duduk di samping tempat tidur, nangis-nangis. Tanya ke Susi, Susi, kenapa sih, ada masalah apa Susi? Diam aja, nggak jawab ini, nggak jawab ke saya kan. Baru saya masuk kamar. Saya masuk kamar, pas saya udah baring di kamar ajudan, saya main HP yang mulia, belum langsung tidur, saya main HP, buka-buka HP. Saya lihat, karena saya kan simpan nomornya Susi di WA yang mulia. Saya lihat Susi buat status yang mulia, dia foto selfie dia foto dia sendiri, baru di muka, di bibirnya dia itu dia pasang stiker kan yang bertuliskan cukup tahu aja. Dia buat stiker kayak gitu yang mulia. Baru sebenarnya manusia ini kenapa? Kenapa? Udah, saya taruh HP saya tidur yang mulia. Nah, karena saya tidurnya kan kasur satu nih kok yang mulia, satu kasur. Karena saya tidurnya bukan yang dekat tembok, saya tidurnya dekat jalan turun kan. Jadi pada saat almarhum sekitar jam 1 itu masuk mau tidur, dia harus melangkahi saya. Ya saya pas dia melangkahi saya kebangun yang mulia. Saya bangun, bang, oh Cat, dia tidur, dia sempat nengok HP sedikit, baru habis itu dia istirahat. Saya juga langsung istirahat yang mulia. Sampai pagi yang mulia. Jadi peristiwa apa yang terjadi di Magelang saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Ricky ngomong tidak mau cerita? Saya nggak bertanya ke Bang Ricky, Kuat yang mulia. Saudara Kuat tidak bercerita, almarhum juga tidak cerita, Susi tidak cerita. Siap yang mulia. Cuman tinggal Ricky yang saudara nggak tanya. Bang Ricky, karena itu Bang Ricky masih di atas kalau nggak salah yang mulia. Oke. Saat saudara diajak saudara Ricky untuk mengambil senjatanya almarhum, saudara nggak nanya ada apa sih bang kok diambil? Tidak tanya yang mulia. Terus saudara hanya bantu nyariin hanya saja? Bantu mencarikan. Tapi saudara nggak terpikir ada apa sih sebenarnya ini? Nggak terpikir yang mulia. Nggak terpikir. Tadi saya ada sedikit aneh. Siap yang mulia. Saudara ini kan ajudan. Siap. Terus Kuat ini kan ART. Siap yang mulia. Saudara malah melayani Kuat, bukan saudara dilayani Kuat gitu kan? Ngambilin minum, jadi begini, nyalain rokok, segala macam. Jadi karena pada saat itu saya lihat dia masih panik yang mulia. Dia masih panik. Karena kalau kita tanya orang lagi emosi kan pasti nggak dapat jawaban, sama aja yang mulia. Jadi saya coba tenangkan. Saudara memperlakukan Kuat itu sebagai seorang teman lah ya? Siap yang mulia. Bukan sebagai seorang bos? Siap, bukan yang mulia. Oke. Terus keesokan paginya? Jadi esok pagi itu sekitar jam 7 yang mulia, saya bangun, Bang Yos masih tidur itu. Saya keluar kamar, tiba-tiba ketemu Bang Ricky. Bang Ricky bilang ke saya, Cat, persiapan Cat, kita mau balik ke Jakarta. Saya bilang, oh iya bang. Iya, saya langsung masuk lagi ke kamar, ngambil handuk kalau tidak salah itu yang mulia. Saya langsung mandi, habis mandi saya beres-beres barang saya, atur-atur barang saya semua. Nah, habis atur barang-barang saya lihat almarhum juga siap-siap juga yang mulia, siap-siap mandi apa semua. Saya lihat yang memang di situ di rumah, satu rumah itu Susi Kuat, udah bersih-bersih diri lah yang mulia untuk persiapan balik ke Jakarta. Nah itu saya langsung siapin mobil yang mulia. Oke. Saya siapin mobil, saya parkirkan mobil, saya panasin. Baru saya tanya, ini patwalnya gimana? Gak lama kemudian patwalnya datang, patwal dari Polres Magelang itu datang. Udah parkir juga, udah negur-negur saling tegur sama patwal. Baru habis itu barang-barang ibu diturunin yang mulia. Oke. Jadi kami, saya, Bang Ricky, almarhum juga ngangkat barang-barangnya ibu itu ke dalam mobil. Ngangkat, taruh di dalam mobil, ngatur-ngatur di 2 mobil itu. Setelah semuanya itu baru tiba-tiba Bang Ricky keluar dari rumah bawa senpi yang mulia. Bawa stayer itu sama HS. Nah karena Bang Ricky ini senior saya respect juga ke Bang Ricky, jadi saya bantu. Saya bilang, izin bang, biar saya bantu bang. Saya ambil stayernya, saya bantu bawakan. Jadi masuklah ke mobil. Sampai di mobil, senjata HS itu Bang Ricky letakkan di dalam dashboard yang mulia. Letakkan dalam dashboard, baru senjata stayer karena memang tempatnya di sebelah kanan kaki yang di depan itu, saya taruh juga di situ yang mulia, stayernya. Baru saudara nggak bertanya, kok tiba-tiba langsung pulang segala macam ke saudara Ricky? Tidak yang mulia.
Saudara tetap tidak tahu menahu. Tidak tahu menahu yang mulia. Oke, kemudian? Baru saya masukkan mau senjata sudah masukin semua, baru habis itu ibu keluar yang mulia sama Susi. Oke, saudara Joshua kan saudara bangun kan dia masih tertidur. Tadi saya sudah bilang yang mulia sudah mandi, sudah siap. Oh sudah mandi, siap. oke. Terus maksud saya begini, dia tahu kalau mau diajak pulang? Saya tidak tahu kalau dikasih tahu apa sama Bang Riki atau tidak, saya tidak tahu yang mulia. Oke. Yang pasti pada saat saya lagi beres-beres, dia udah mandi juga yang mulia. Singkat cerita, pergilah kalian, mau pergilah ya. Mau pergi. Satu mobil, senjata sudah ditaruh di mobil. Siap. Waktu itu saudara diperintah sama Riki untuk bawa mobilnya siapa? Jadi tidak ada perintah yang mulia. Jadi kan yang ajudannya ibu kan Bang Yos yang mulia. Nah, pada saat itu Kuat nyampaikan ke saya, Om, saya diperintah ibu untuk bawa mobil. Untuk bawa mobil Lexus LM. Saya langsung berpikir, oh kalau Om Kuat yang bawa, berarti tetap Om Kuat sama Bang Yos. Karena Bang Yos ini almarhum ajudannya ibu kan. Oh berarti nanti saya sama Bang Riki di mobil belakang. Nah ketika sudah siap semua, udah mau berangkat, saya baru mau naik ke mobil belakang, Bang Yos sudah naik di mobil belakang. Oh, tiba-tiba itu? Tiba-tiba yang mulia. Oke. Baru akhirnya saya naiklah ke mobil depan. Saya bilang izin ibu. Oh iya dek. Saya masuk, duduk. Nah di situ agak rasa ganjal yang mulia karena loh kok saya sama Kuat tuh. Bukan saya sama almarhum atau almarhum sama Kuat. Terus? Pulang yang mulia. Pulang 3 mobil semua yang mulia. Mobil Patwal, mobil ibu, baru mobil yang dibawa Bang Riki. Sepanjang perjalanan ada saudara melihat apa yang dilakukan oleh saudara PC? Ibu PC cuma mutar lagu yang mulia. Ada mutar lagu, dia minta tolong sambungkan Bluetooth. Sambungkan Bluetooth, ada sempat putar-putar lagu, ada sempat nangis juga yang mulia. Jadi ada di jalan itu, saya kan Sadam ini sudah WA ke saya. Karena Sadam pada saat itu posisinya standby di kediaman Bangka, di Jalan Bangka. Jadi Sadam sudah WA ke saya, Chat, sudah di mana? Saya masih jauh bang, saya udah lihat di maps, oh masih jauh. Masih jauh bang, kenapa bang? Enggak, kalau sudah dekat abang mau pesankan ini PCR. Nah karena memang kan kami kan pasti ke Bangka dulu. Oke. Jadi Bang Sadam sudah WA, saya bilang oh iya bang, tunggu bang nanti saya bilang tanya ke ibu. Saya bilanglah ke ibu, mohon izin ibu berkenan PCR ibu. Dia bilang, oh iya dek, di Bangka ibu, iya di Bangka aja dek. Saya bilang, siap bang di Bangka bang, nanti kalau sudah tinggal sejam mau nyampe, saya kasih tahu abang biar suruh datang orang PCR-nya. Kebetulan PCR kan di Kemang juga yang mulai, jadi cuma dekat ke Bangka. Jadi pas di perjalanan, ibu nanya lagi ke saya, dek, emang udah dipesan? Saya bilang, siap sudah ibu. Saya lihat ke belakang, siap sudah ibu. Oh ya udah kalau udah dipesan di Saguling aja dek. Oh baik ibu. Saya bilang ke Sadam, bang, ibu tidak berkenan di Bangka bang. Ibu bilang Saguling. Nanti kalau sudah datang di Bangka suruh geser aja ke Saguling orang PCR-nya. Oke Chat. Saya bilang. Baru ada sempat singgah di Cikampek yang mulia. Singgah di Cikampek. Om Kuat bilang ngantuk. Om Kuat ngantuk yang mulia. Jadi gantian saya yang bawa mobil. Jadi dari sepanjang perjalanan dari Cikampek sampai Jakarta itu saya yang bawa mobil yang mulia. Sampai di Jakarta sekitar jam 3-an yang mulia. Bentar, belum sampai Jakarta. Apakah di dalam mobil ada percakapan lain atau mungkin saudara dengar saudara Putri menghubungi siapa? Saya tidak memperhatikan yang mulia. Saudara kan berarti kan kaku sekali di dalam kaku mobil. Yang mulia sampai kaku. Jadi pada saat pagi hari kan kami belum makan yang mulia. Itu posisinya Om Kuat itu sempat ada bawa snack atau apa di mobil. Itu sebenarnya saya berniat mau makan juga pas di mobil kan yang mulia, tapi karena pada saat itu posisinya lagi memang kaku sekali yang mulia, diam cuma lagu aja yang ada suara, sampai mau makan saja saya tidak enak hati yang mulia. Tidak ada pembicaraan sedikit pun? Ada tadi yang mulia sama... Ya enggak, maksudnya pembicaraan yang lain ada enggak? Tidak ada yang mulia. Ada saudara Putri menghubungi telepon atau bagaimana?
Sudah tidak memperhatikan yang mulia. Tidak kalau memperhatikan. telepon. Tapi saudara dengar nggak kalau ada suara telepon? Saya dengar lagu aja yang mulia. Nah, ada dia terima telepon atau saudara dia telepon? Jadi dia putar lagunya lewat HP yang satu yang Ya. mulia. HP satunya memang dia lagi pegang. Tapi saya nggak memperhatikan apakah ada sempat mengangkat telepon atau tidak yang mulia. Tidak ada pembicaraan apapun yang yang lain. Tidak ada yang mulia. Jadi benar-benar kaku suasananya di situ. Kaku suasananya yang mulia. Jadi sempat istirahat di rest area hanya untuk Buang air kecil sama Ya. gantian yang mulia. gantian saja. Siap. Saudara PC tidak turun. Tidak turun yang mulia. Bahwa saudara sempat bertanya-tanya nggak sih, kenapa ya saudara senjatanya korban diamankan sama Ricky? Kalau bertanya-tanya sempat yang mulia. Tapi saudara nggak bertanya ke Nggak Ricky? nanya ke Bang Ricky. Kok aneh sih senjata ajudan dibawa? Siap yang gitu mulia. kan? Saudara nggak nanya waktu sebelum berangkat? Tidak tanya yang mulia. Ke Kuat pun juga nggak nanya. Ke Kuat tidak mungkin saya tanya tentang senjata yang mulia kalau ke Kuat. Kenapa? Karena beliau bukan anggota yang mulia pertama. Ya. Sampai tibalah di Jakarta. Tiba di Jakarta yang mulia. Tidak ada sesuatu yang menarik. Tidak selama ada yang mulia. perjalanan. Oke. Tibalah di Jakarta. Kan Ricky sama almarhum. Itu berarti almarhum nggak bawa senjata sama sekali ya? Pada saat itu tidak yang mulia, karena ada dashboard senjatanya. Di dashboard senjata Siap. HS itu. Siap yang mulia. Di dashboard mobil Lexus. Lexus yang mulia. Ini kan lucu, artinya saudara nggak bertanya, kenapa ya senjatanya Joshua ada di sini, kok nggak nempel, sementara ajudan kan harus nempel senjatanya. Siap itu yang mulia. Itu makanya tadi saya bilang yang mulia, sudah mulai ada kejanggalan yang mulia dari sana yang mulia. Oke, kemudian sampailah di Jalan Saguling, turunlah kalian. Siap yang mulia. Nah, coba ceritakan peristiwa Jalan Saguling itu. Jadi pas nyampe langsung masuk ke carport mobilnya yang mulia. Masuk ke carport, turun semua. Saya juga turun, baru ngambil barang-barang, ditaruh-taruh semua barang. Baru pada saat di mobil itu baru mau turun, ibu sempat mengatakan, "Dek, nanti senjatanya ini yang stayer itu bawa ke atas ya." Siap baik ibu. Habis itu masuklah, bawa masuk ke dalam kan. AS-nya tetap? AS masih di situ yang mulia. AS tetap di Tetap dashboard? di dashboard yang mulia. Oke, kemudian? Baru udah bawa masuk barang-barang, saya naik ke lantai 3, taruh tas di depan lift kan, di pintu di lift itu, udah taruh tas, turun. Saya, oh iya tadi ibu suruh saya ini untuk bawa stair. Saya ambil stairnya, saya masuk lagi, naik lagi bersama Om Kuat. Naiklah sampai ke lantai 3 lewat tangga yang mulia. Sampai di lantai 3, ada ibu yang mulia di pintu, dekat pintu. Saya izin ibu, kan senjata yang mulia, jadi tidak mungkin saya langsung taruh di pintu aja kan, ditinggalkan begitu. Jadi saya bilang, izin ibu, petunjuk bu, ini mau ditaruh di mana? Oh masuk aja deh di dalam. Masuklah saya. Bentar. Pertama datang. Siap yang mulia. Kemudian yang turun pertama siapa? Itu kayaknya Om Turun. Kuat yang duluan depan. Saudara Kuat. Siap. Terus saudara PC. Siap yang mulia. Langsung masuk rumah. Masuk rumah. Masuk rumah siapa duluan yang PCR? Yang PCR saya sudah tidak perhatikan siapa yang duluan yang mulia. Oke. Tapi yang saya lihat pada saat itu ibu saya sama almarhum yang mulia. Saudara PC dengan almarhum? Sama saya yang mulia. Sama saudara? Siap. Bisa diputarkan CCTV yang di YouTube. Kalau kita ngeliat di CCTV di YouTube itu yang di-upload secara umum, Siap yang mulia. CCTV Rumah Saguling tidak ada maksudnya begitu masuk langsung PCR. Langsung PCR. Jadi kan siapa yang PCR duluan? Jadi saya turun terakhir yang mulia. Oh, dari saudara mobil. turun yang terakhir. Turun terakhir dari Karena mobil di ini. dalam garasi nampak Joshua ikut mengangkut barang ke atas, masuk ke dalam rumah. Iya yang mulia, betul yang mulia. Betul. Betul yang mulia. Jadi saudara masuk ke terakhir ke Siap rumah. yang mulia. Saat paling terakhir ya? Iya karena saya mau mobil yang mulia. Ya, saudara parkirin mobil dulu. Joshua yang angkut barang, korban. Ricky? Bang Ricky saya sudah tidak memperhatikan. Tidak tahu. Saudara Kuat? Om Kuat juga sudah tidak memperhatikan. Susi tidak tahu.
Susi Jadi, sempat ada memang Daden sih yang saya lihat itu yang aktif apa ngangkat barang yang angkat mulia. barang, Siap. oke. Kemudian saudara masuk terakhir. Siap yang mulia. Apa yang saudara bawa? Turun dari mobil. Masih tas-tas yang mulia pertama. Tas-tas. Tas-tas. Oke, saudara taruh di mana? Langsung ke lantai 3 Langsung atau? ke lantai 3 yang mulia. Oh, saudara sempat naik lantai 3. Naik ke lantai 3 dulu. Saat saudara menuju lantai 3 itu ketemu dengan siapa? Tidak ada yang mulia, cuma Tidak ada. itu pintu pun masih tertutup yang mulia. Apanya? Pintu di depan lift itu pintunya masih tertutup pada saat saya naik pertama. Jadi saudara masuk rumah itu saudara tidak PCR ya? Belum ada PCR yang mulia, tapi sempat naik dulu yang mulia. Oh, sempat naik dulu kan, harusnya kan protapnya kan apa PCR dulu baru naik kan? Siap, yang mulia. Tapi saudara naik dulu. Siap yang mulia. Naik terusan saudara bawa barang-barang itu saudara taruh mana? Di depan pintu yang mulia. Di depan pintu apa? Kamar? Itu bukan kamar sih yang mulia. Jadi depan lift, keluar lift itu ada pintu lagi yang mulia. Oh, ada pintu lagi. Siap. Ditaruh di situ. Siap di depan pintu situ yang mulia. Kemudian turun lagi. Ya PCR sudah Ya, PCR. ntar dulu setelah naruh barang, kemudian saudara turun. Turun yang mulia. Turun ke bawah ngapain? PCR yang mulia. PCR. Pada saat PCR saudara ketemu siapa saja? Ada Bang Daden, ada almarhum, ada ibu kalau nggak salah. Ibu sudah masuk duluan kalau tidak salah juga. Itu aja yang mulia. Susi saya sudah tidak memperhatikan sih yang mulia. Saudara tidak memperhatikan sama sekali. Pada waktu saudara mau PCR itu siapa saja yang ada di situ? Tidak memperhatikan yang mulia. Kemudian saudara turun Turun yang mulia. PCR. Siap. Ketemu dengan Joshua. Ada korban. Bang Yos. Dia sudah PCR. Pada saat itu kayaknya sudah yang mulia. Oke, kemudian Baru habis itu saya PCR yang mulia. oke PCR. Setelah PCR apa yang saudara lakukan? Habis PCR saya ingat tadi kan ibu sempat bilang nanti bawa Senjata, stayer. Iya. Oke, kemudian Baru saya keluar lagi ngambil senjata stayer yang mulia. oke. Ini coba perhatiin di itu. Ini saudara PC pada saat datang pakai baju coklat. Siap betul yang mulia. Betul ya? Betul, itu baju ya. yang dari Magelang ya. Siap. Di belakangnya PC siapa itu? Om Kuat. Saudara Kuat. Di belakang lagi Susi yang mulia. Susi. Di belakangnya Susi Daden yang mulia. Daden. Oke. Yang mana ya? Rojia kalau tidak salah yang mulia. Di Oke. belakang. Kemudian setelah saudara apa namanya? Berhenti dulu ya. Berhenti dulu. Kemudian saudara setelah PCR apa yang saudara ngambil senjata tadi? Siap yang mulia. Saudara bawa lagi ke lantai 3? Bawa ke lantai 3. Itu bersama dengan Om Kuat. Oh, berdua? Berdua, Om Kuat bawa barang yang mulia. Oh, saudara naik satu lift? Naik tangga yang mulia. Hah? Naik lewat tangga. Oh, nah saudara naik lewat tangga. Siap. Saudara Kuat? Sama lewat Lewat juga. tangga, oke. Nggak naik lewat lift ya? Tidak yang mulia. Kenapa? Karena untuk bapak ibu aja yang mulia. Oh, lift hanya untuk keluarga saja. Keluarga Oke, saja. saudara naik tangga. Lewat tangga. Sampai di sana? Nah, sampai di atas itu ibu sudah di atas yang mulia. Hmm. Baru karena itu senjata saya tidak mungkin juga langsung taruh di depan kan, sama seperti barang-barang lain kan saya taruh depan. Jadi saya bilang ke ibu, izin ibu, petunjuk ibu, senjata mau taruh di mana? Oh masuk aja dek, masuk. Jadi Om Kuat sama saya masuk lagi, masuk ke dalam. Nah pas masuk belok kiri, baru dapat lorong itu yang mulia, lorong masuk. Om Kuat saya tahu di lorong situ di depan meja rias itu kalau nggak salah. Masuk, ibu, saya ikut ibu terus ini. Habis itu masuk ada kamar yang mulia. Waktu pertama kali itu saya tidak tahu itu yang mulia kamar siapa. Jadi pas masuk kamar, ibu ngajak saya sampai jadi ada kasur, ada TV, di samping itu ada tembok, ada lemari yang mulia. Nah ibu masuk situ, ibu buka lemarinya, saya lihat senjata semua yang mulia. Ada lemari senjata lah yang mulia. Oke. Isinya senjata, saya bilang, ibu langsung bilang, udah simpan situ aja deh. Saya simpanlah situ. Habis simpan saya bilang, izin ibu saya keluar ibu. Ya deh, saya keluar, saya ajak Om Kuat turun ke bawah. Saudara Susi pernah saudara melihat dia menembak?
Izin gimana? Menggunakan senjata pernah? Siapa saudara, yang mulia? Saudara Putri? Saya tidak pernah lihat yang mulia. Tidak pernah lihat. Oke, tapi dia cukup tahu senjata lah ya. Tahu senjata. Oke. Terus saudara turun? Turun yang mulia. Turun. Apa yang saudara lakukan turun itu? Jadi turunnya kami berdua itu lewat Tangga? lewat tangga sampai di lantai 2 langsung ke arah dapur yang mulia karena memang belum makan sama sekali yang mulia. Oke. Saat itu saudara sudah melihat saudara FS belum? Saya tidak melihat secara langsung Pak FS-nya, tapi saya pada saat kami sampai itu mobilnya Pak FS sudah ada. Oh, dan oke. Walmor juga sudah ada. Ajudan yang naik piket Bang Romer juga sudah ada. Jadi waktu saudara naik ke lantai 3 tidak melihat saudara FS? Tidak melihat yang mulia. Oke, kemudian? Baru turun lewat dapur, turun lagi ke bawah. Saya langsung langsung keluar rumah yang mulia karena di depan lagi rame-ramenya itu. Ada banyak orang di depan. Kami nongkrong di depan itu ada saya, ada Bang Romer, Daden, ada Sadam, iya, ada Yogi yang mulia. Yogi, baru Walmor, ada Patwal yang dari Magelang juga ada di situ. Nah kami duduk di depan, saya bilanglah ke Bang Daden, Bang, masa kami udah jauh dari Magelang ini nggak dikasih makan? Bilang sama siapa itu? Bang Daden yang mulia. Nah, terus? Oh iya Cat, nanti mau pesan, maksudnya kan soalnya ada 2 orang patwal tuh yang mulia dari Magelang, kasihan juga kan. Jadi oh iya Cat, nanti pesan makan, dipesanlah makan yang mulia. Tapi kan ada waktunya nunggu makan itu. Jadi mungkin ada sekitar 1 jaman yang mulia kami di luar itu, duduk-duduk di luar. Siapa saja di luar itu? Tadi saya sebutkan yang mulia. Iya. Saya, Daden. Bang Daden, ada almarhum, ada Romer, ada Yogi, Damson, ada Saudara udah makan itu belum? Belum makan yang mulia. Oke, terus? Baru masih nunggu itu pesanan makanan itu yang sama Daden. Jadi ada sekitar 1 jam yang mulia kami nunggu di luar. Tiba-tiba Bang Riki keluar. Siapa? Bang Riki. Oke. Bang Riki keluar. Bang Riki ambil kursi taruh dekat saya yang mulia. Di dekat saya, baru dia agak mendekat ke saya. Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3. Saya bilang kaget dong saya yang mulia karena sebelum-sebelumnya kan tidak pernah dipanggil sampai ke lantai 3 yang mulia. Oke. Apalagi untuk dipanggil Bapak yang mulia. Saya kaget, saya tanya ke Bang Riki, Bang, kenapa Bang, ada apa Bang? Nggak tahu Cat. Saya agak mikir dulu, kenapa ya Bapak panggil saya ke lantai 3. Dia baru habis itu, ya udah Bang, saya masuk, baru mau berdiri, Bang Riki bilang, naik lift aja Cat. Oh iya, saya masuk ke dalam, saya naik lift. Saya naik lift, tekan nomor 3 sampai di atas. Pas saya lift terbuka itu, pintu yang saya bilang tadi yang mulia, habis lift ada pintu, udah terbuka yang mulia, di situ ada Pak Efes. Nah Pak Efes lihat, pas saya lihat ke Pak Efes itu dia lagi menangis yang mulia. Udah memang meneteskan air mata yang mulia. Baru saya kaget, siap perintah Bapak. Dia bilang, sini Dek. Sini dia ajak saya duduk di sofa yang mulia. Di ruang keluarga yang mulia. Jadi sofanya letter U yang mulia. Di depan TV ada kursi sofa 1 baru untuk yang panjang sama yang 1 juga. Nah, saya disuruh duduk di sofa yang 1 itu. Siapa saja di situ? Pada saat saya datang masih Pak Efes saja yang mulia. Saudara Riki? Tidak ada yang mulia, di bawah tadi yang mulia. Oh, tetap di bawah. Tetap di bawah. Kemudian? Baru duduklah saya yang mulia. Duduk Dek. Siapa Pak? Saya duduk, baru Bapak duduk di sofa yang panjang itu yang mulia, tapi di pojok sebelah kanan. Ya. Saya ingat saudara almarhum masih di bawah ya? Masih di bawah tadi, ngobrol di bawah. Baru Bapak Efes ini bilang ke saya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, siap, saya tidak tahu Bapak. Nah itu nggak lama kemudian Ibu PC datang duduk juga di samping Pak Efes di sofa panjang itu. Baru, siap, saya tidak tahu Bapak. Baru dia diam, baru bias nangis yang mulia. Baru dia bilang, Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Itu dengar itu saya kaget yang mulia. Kaget, takut juga yang mulia karena posisinya kami yang ajudan yang ada di Magelang kan pada saat itu. Baru Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Saya diam, maksudnya dalam hati saya, ini betulkah, tidakkah? Baru dia bilang, kurang ngajar anaknya, memang kurang ngajar anak itu. Dia sudah nggak menghargai saya dia itu. Dia udah menghina harkat dan martabat saya.
Itu dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Baru dia bilang, baru dia bilang, dia jadi habis setiap pembicaraan Yang Mulia, dia habis berbicara, dia ada diam, sesi diamnya untuk nangis begitu Yang Mulia. Jadi baru dia bilang ini, dia lihat ke saya, baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya Yang Mulia. Baru saya diam kan Yang Mulia, saya kaget juga Yang Mulia. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Yosua ya. Karena kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita, dia bilang begitu. Baru dia masih dengan posisi begini Yang Mulia. Saya di sini Yang Mulia. Dia masih dengan posisi mendekat begini. Saya kan diam Yang Mulia. Saya nggak menjawab sama sekali, nggak menjawab Yang Mulia. Masih antara takut, masih kayak ini nyata kah yang dia sampaikan ini? Kaget juga Yang Mulia. Jadi saya diam, baru dia bilang begini ke saya. Sudah dia bilang tadi kan, nanti kamu yang tembak Yosua, karena kalau kamu tembak, kalau dia yang tembak, gak ada yang jaga kita. Baru dia bilang ke saya begini Yang Mulia. Jadi gini Chat, skenario-nya, dia langsung jelaskan skenario-nya di situ Yang Mulia. Jadi gini Chat, skenario-nya di Duren 3, di 46. Kalau kita nggak bilang Duren 3 Yang Mulia, kita bilangnya 46. Jadi skenario-nya di 46 Chat. Jadi nanti skenario-nya, ibu dilecehkan sama Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar. Bagaimana, ibu bersama gimana, coba ceritakan. Ibu dilecehkan Joshua, ya. Baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu tembak balik ke Joshua yang mati. Dia jelaskan begitu Yang Mulia. Baru setelah dia menjelaskan itu, saya kaget Yang Mulia. Saya ini saya mau disuruh untuk bunuh orang ini ya. Saya kaget, saya takut Yang Mulia. Itu sudah kacau pikiran saya Yang Mulia. Sudah kacau, tertekan saya Yang Mulia. Baru dia bilang, sudah kamu tenang aja. Kamu aman, karena posisinya kamu itu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kamu membela diri kamu karena kamu ditembak duluan. Jadi kamu aman Chat. Oh tenang aja. Nah disambil dia menceritakan itu, Yang Mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah. Pembahasannya, karena ibu suaranya pelan Yang Mulia. Saya minta maaf, saya tidak mendengarkan secara detail yang dia sampaikan. Tapi itu ibu membahas tentang CCTV. Pertama CCTV Duren 3 Yang Mulia. Yang kedua tentang sarung tangan. Sampai bapak ada sempat kayak bisik juga ke ibu kayak, udah tenang, pakai sarung tangan. Tapi saya tidak bisa mendengar secara ini Yang Mulia. Tapi kayak bilang iya nanti pakai sarung tangan Yang Mulia. Nah, CCTV apa yang dibahas? Cuma bilang CCTV aja Yang Mulia, Duren 3. Kemudian? Baru setelah dia sudah jelaskan itu, dia jelaskan terus ini. Apa? Dia jelaskan secara ulang-ulang Yang Mulia, tentang skenario yang tadi yang dia jelaskan. Dia jelaskan secara ulang-ulang, jadi skenario-nya begini. Baru dia coba menenangkan saya, dia bilang, sudah kamu tenang aja. Karena kamu posisinya kamu bela diri. Kamu bela ibu pertama. Yang kedua kamu bela diri. Kamu aman Chat, kamu aman. Dia bilang, baru setelah itu, dia nanya ke saya Yang Mulia. Saya kan cuma siap Bapak, ada sempat jawab siap Bapak kan. Baru dia bilang, Senpi kamu mana? Siap, izin Bapak, ada saya nunjukin begini Yang Mulia. Siap, ada Bapak. Baru dia ambil pokoknya dari sebelah sisi kanannya dia lah. Saya tidak lihat dia taruh di sini atau udah di tangan, dia langsung kasih, kau tambah amunisimu. Ya kasih amunisi ke saya bilang, siap Bapak. Saya ambil Senpi saya, buka magasin, saya nambah amunisi saya Yang Mulia. Saya habis selesai saya nambah, saya masukin lagi, saya simpan, baru saya kembalikan lagi amunisinya ke dia. Baru dia bilang begini ke saya, senjatanya Joshua mana? Siap, karena seingat saya tadi senjata Joshua itu disimpan Ricky di mobil waktu di Magelang. Saya bilang, siap Bapak, ada di mobil Lexus Bapak. Oh ada di mobil Lexus. Nanti kau turun ke bawah, kau ambil ke bawah, naik lagi ke sini. Siap, baik Bapak. Saya lihat karena sudah nggak ada obrolan lagi, saya langsung izin Bapak, saya berdiri. Baru saat saya berdiri, dia langsung bilang, woi Chat, kalau ada yang nanya, bilang aja mau isolasi. Siap, baik Bapak. Saya turunlah lewat lift Yang Mulia. Saya turun lewat lift, saya langsung ke mobil. Ke mobil, di depan di mobil itu kan ada tas saya Yang Mulia. Tas Tumi, tas lempang jenis Tumi, merek Tumi. Saya taruh senjata HS itu di dalam tas saya tutup. Karena posisinya belum makan Yang Mulia. Saya memang dari awal itu rencananya sudah lapar sekali, pingin makan Yang Mulia. Saya ingat,
siapa tahu sudah ada makanan di depan. Jadi saya sempat keluar dulu, saya lihat sudah ada makanan. Saya bilang ke abang-abang yang di senior saya di situ, bang izin bang saya ambil kotak satu makannya. Oh iya Cat, ambil. Saya masuk lagi ke dalam, jalan-jalan ke dalam, saya lewat tangga aja. Saya lewat tangga dapur, saya letakkan dulu makanan saya, baru saya naik tangga. Sampai lewat tangga dapur itu ada pintu kan yang mulia, pintu di lantai 3. Nah pintu itu cuma bisa dibuka lewat dalam pakai kode yang mulia. Jadi saya ketok, izin bapak. Agak lama dia buka pintu, mana? Saya buka tas, saya kasih tas itu senjata HS itu ke bapak, izin bapak. Sudah kamu turun aja. Saya tutup, saya turun lagi. Padahal itu pikiran saya mau makan yang mulia. Tapi sudah tidak fokus lagi, pokoknya sudah kacau pikiran saya yang mulia. Saya sudah rencana mau makan, tidak jadi makan. Baru saya pas turun, saya langsung ke toilet yang mulia. Pertama saya ke toilet. Saya masuk ke toilet, saya berdoa yang mulia. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa Tuhan ubahkan pikirannya Pak Sambo ya Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau bisa ubahkan pikirannya Tuhan, biar nggak jadi ini Pak Yosua kan. Saya bilang, karena saya takut juga yang mulia. Saya nggak tahu mau cerita ke siapa lagi pada saat itu. Saya tidak tahu mau cerita ke siapa. Baru saya cuma beraninya berdoa yang mulia. Baru habis saya berdoa, saya keluar, Agus bilang saya, Cat, ya om, ibu udah turun om. Ibu udah Siapa turun. yang bilang gitu? Agus yang mulia, ART. Om ibu udah turun. Jadi saya keluar, saya sempat ambil masker dulu di gudang, saya ambil masker, saya masuk lagi saya keluar di mobil situ sudah ada Bang Riki, ada almarhum, ada ibu di tengah, di belakang ada Om Kuat, saya langsung naik yang mulia. Nah, pada waktu di lantai 3 tadi, selain Putri dan saudara Ferdi Sambo, kemana mereka berdua ini? Tidak ada yang mulia. Tidak ada di lantai Tidak 3? ada. Cuman mereka berdua saja? Cuma Pak Eves sama Putri ada yang mulia. Pada waktu perencanaan di mana? Di lantai 3 tadi, kan tadi saudara mengatakan nanti kita ke 46, gitu kan? Siap yang mulia. Terus bagaimana cara bawa korban ke 46? Sempat nggak dibicarakan? Tidak tahu, tidak ada yang mulia. Tidak ada di obrolan tentang cara mau manggil korban, tidak ada yang mulia. Saya tidak tahu, saya datang masuk mobil sudah ada korban yang mulia. Ya ingat, makanya kan apakah sudah direncanakan bahwa korban akan dibawa oleh saudara Putri atau bagaimana? Tidak dikasih tahu yang mulia. Tidak dikasih tahu. Siap yang mulia. Oke. Kemudian saudara dibilangin sama Agus, berarti saudara belum makan ya? Belum makan yang mulia. Oke, saudara keluar, saudara dihubungin Agus. Saudara masuk ke dalam mobil. Masuk ke dalam mobil yang mulia. Ke Siapa depan. yang nyetir? Saya sempat ambil masker dulu yang mulia. Oh, sempat ambil masker. Siapa saja yang turun naik mobil saudara itu? Di situ sudah ada ibu pertama kali saya lihat karena saya lewat samping kiri yang mulia. Oke. Di situ sudah ada ibu. Di depan ada Bang Riki, ada almarhum juga, Bang Yus. Baru di belakang Om Kuat yang mulia. Oh, saudara duduk di belakang bersama saudara Kuat. Kuat yang mulia. Oke. Kemudian jalan. Siapa yang mulia? Kemudian jalan. Jalan yang mulia. Apa perintahnya waktu itu? Ibu sempat bilang kita ke 46 dek. Bilang ke Bang Riki atau Bang Yos, saya kurang tahu juga yang mulia. Oke, terus? Sampailah kita ke 46 yang mulia. Sampai 46 turun yang mulia. Yang pertama turun Bang Riki kalau salah atau Bang Yos di depan, mereka yang depan karena kami di belakang. Baru ibu turun lewat kanan yang mulia karena dia duduk di sebelah kanan. Saya langsung majukan kursi saya keluar lewat kiri. Nah habis itu Om Kuat sama ibu masuk ke dalam. Bang Riki sempat kasih ke saya ini tas yang mulia, tasnya ibu. Baru saya bawa ke dalam, saya langsung kasih ke Om Kuat. Pada saat itu Om Kuat sama ibu masih di carport di dalam. Masih apa? Masih di carport yang mulia, masih jalan di dalam. Saya, Om ini tasnya ibu. Om Kuat pegang, masuklah mereka. Saya ikut juga ke dalam yang mulia. Siapa yang masuk duluan ke 46? Om Kuat sama ibu yang mulia. Saudara Kuat dan saudara Putri. Siap. Masuklah ke dalam rumah. Siap yang mulia. Terus saudara? Saya ikut di belakang. Saudara mengikuti, saudara orang ketiga. Siap yang mulia. Riki kemana? Bang Riki, saya ingat saya masih di luar yang mulia. Masih di luar. Korban? Masih di luar juga yang mulia.
Terus apa yang kalian lakukan setelah masuk ke dalam? Jadi pada saat masuk yang mulia, masuk ke dalam, saya ikut di belakang, saya lihat Om Kuat mengantar tasnya ibu di depan kamar sampai di dalam kalau nggak salah. Saya langsung naik ke lantai 2 yang mulia. Saya masih merasa takut juga pada saat itu yang mulia. Saya naik ke lantai 2, saya lihat lagi ada kan kamar terbuka tuh. Saya di pikiran saya, aduh ini sudah mau terjadi ini, udah mau terjadi ini kan penembakan ini. Saya langsung masuk juga ke kamar. Saya berdoa lagi di situ yang mulia. Saya berdoa lagi di kamar dengan doa yang sama juga yang mulia. Saya berdoa yang sama. Selesai saya masih diam, agak diam sedikit. Nggak lama ada suara Pak Efes di bawah yang mulia. Suara Efes di bawah. Saya turun ke bawah sampai di ujung tangga sudah ada Pak Efes. Di situ dia sudah pakai sarung tangan yang mulia. Sarung tangan karet warna hitam. Dia tanya ke saya, sudah isi senjatamu? Saya bilang, siap belum Bapak. Kau isi? Isi itu maksudnya kokang yang mulia. Oke, saudara turun, saudara ketemu dengan saudara FS. Siap yang mulia. Di bawah ada siapa saja? Pak FS saja. Cuman saudara FS saja? Siap. Saudara Kuat dan saudara Ricky? Saya tidak lihat yang mulia. Tidak lihat. Kemudian? Baru saya, dia sudah isi senjatamu. Saya keluarkan, saya kokang senjata saya taruh lagi di pinggang. Baru saya langsung ke samping meja yang mulia. Samping meja. Baru langsung yang mulia, langsung itu Bang Yos masuk. Dengan siapa? Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Rang Ricky di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos yang mulia. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia. Baru, sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh sini. Berlutut kau, dorong ke depan. Berlutut kau situ, berlutut. Dia suruh berlutut. Wih kau berlutut. Baru dia lihat ke saya. Wih kau tembak cepat, cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak yang mulia. Saudara menembak saudara korban, saudara Joshua, jarak berapa meter? Sekitar 2 meter yang mulia. 2 meter. Oke, kemudian setelah itu coba ceritakan. Habis saya tembak yang mulia. Bagaimana cara saudara menembak? Saya keluarkan aja. Saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama yang mulia. Waktu itu posisi korban? Itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Tangannya di depannya. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Ada apa Pak? Baru kan beliau, kau berlutut kamu di situ. Dia jadi posisinya tuh nggak jongkok yang mulia. Cuma agak menurun saja yang mulia. Baru tangannya di depan dada. Coba saudara praktekkan. Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau berlutut, didorong ke depan. Itu Bang Yos tuh kayak gini yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Sambil mundur yang mulia. Begini ya? Siap. Oke. Baru saya langsung tembak yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3 sampai 4 kali yang mulia. Tidak sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban? Melihat yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan? Berhadapan yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja. Begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, Efes ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Itu berapa kali saudara FS nembak? Saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak yang mulia. Saudara tidak ingat berapa kali saudara FS nembak? Bagaimana cara saudara FS menembak? Ke arah bawah yang mulia. Coba saudara praktekkan. Korban di mana waktu itu? Di sudah lantai? Jatuh yang mulia. Sudah jatuh, tengkurap. Tengkurap yang mulia. Oke. Jadi dia kan di sini yang mulia, di depan samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokang senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak yang mulia. 2 tangan yang mulia. Berdiri di posisi nembak. Masih berdiri itu yang mulia. Saat saudara FS menembak, saat saudara menembak, apa yang dilakukan oleh saudara Ricky dan saudara Kuat? Saya tidak tahu, mereka di belakang saya soalnya yang mulia. Saya tidak melihat ke belakang pada saat itu.
Saudara tidak melihat ke belakang, mereka ada di belakang saudara. Siap yang mulia. Saudara PC di mana? Itu terakhir saya lihat masuk di kamar yang mulia. Sama Om Kuat waktu itu yang mulia. Hah? Sama Om Kuat yang Om Kuat ngantar pertama itu yang mulia, antar tasnya. Itu terakhir saya lihat PC yang mulia. Apakah mereka berdua masuk kamar? Saudara Kuat tidak? Hanya Tidak PC yang mulia, saja? ngantar tas saja yang Oh, mulia. hanya ngantar tas saja. Kemarin saudara sempat mengatakan bahwa saat saya setelah menembak, saudara korban masih mengerang kesakitan. Masih mengerang yang mulia. Hah? Tahu dari mana saudara? Ada suaranya yang mulia. Hah? Masih ada suara yang mulia. Setelah saudara berhenti menembak, Siap yang mulia. masih ada suaranya? Masih ada suara. Apa suaranya? Mengerang kesakitan? Gitu yang mulia. Terus? Baru habis itu Pak FS tembak. Saat saudara FS menembak, masih ada suara lagi? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Oke. Terus bagaimana cerita selanjutnya? Baru habis dia nembak ke arah almarhum tuh yang mulia. Dia jongkok ke arah tangga yang mulia. Siapa? FS ini jongkok di depan tangga yang mulia. Ah, Dia nembak sambil jongkok ke arah tangga, ke atas tangga. Dia nembak ada banyak kali yang mulia. Dia nembak ke arah tangga itu banyak kali. Baru yang mulia, dia sempat berhenti yang mulia. Jadi ada jeda tembakan yang mulia. Dia berhenti, baru dia nembak lagi ke arah ini, tapi sudah menggunakan HS. Itu dia sempat kokang yang mulia. Sebelum dia tembak ke arah atas TV itu yang mulia, dia sempat kokang baru dia tembak ke arah atas TV. waktu dia nembak Joshua pakai apa senjatanya? Itu pada saat dia maju pertama yang mulia, setahu saya Glock yang mulia. Setahu saudara Glock. Glock, kelihatan Glock yang mulia. Tapi tidak ada sampai sekarang Glock itu yang mulia. Saya tidak tahu Glock itu di mana. Oke, kemudian? Baru ada sempat berhenti dia kokang lagi senjata itu pada saat dia menghadap ke arah atas TV. Pada saat mengarah ke atas TV itu dia sempat kokang senjata, itu sudah HS yang mulia. Sudah HS? Sudah HS. Waktu saudara ketemu berdua dengan saudara FS belum penembakan, berapa senjata dia pegang? Yang di mana ini yang mulia? Di dalam rumah? Di Duren 3? Iya, bukan di 46. Dia di Duren 3. Iya, Duren 3 yang mulia. Di Duren 3 dia belum pegang senjata yang mulia. Waktu saudara mau diberitakan, kan tadi saudara isi senjata itu dia belum pegang senjata. dia belum pegang senjata. Belum, yang Kapan mulia. dia pegang senjata? Pada saat habis dia perintah saya yang mulia. Saat tembak, dia Woi ambil, kau tembak coba itu. dia Habis ambil itu senjata dari mana? antara pinggang atau kantong saya sudah tidak perhatikan lagi yang mulia. Saudara tidak perhatikan Siap. lagi. Kan saudara tadi bilang bahwa pada saat menembak saudara Joshua, dia menggunakan Glock. Yakin bahwa saudara dia menggunakan Glock? Saya yakin yang mulia. Saudara yakin dia menggunakan Glock? Terus kan waktu nembak ke atap dia menggunakan HS. Ke atas tangga itu masih senjata yang sama yang ke arah almarhum ya. Oh, masih senjata yang Senjata sama. yang sama, yang Oke, mulia. kemudian Nanti pas HS itu saya lihat pas ke arah atas TV, baru HS saya lihat. oke, baru dikeluarkan HS-nya itu. Baru keluarkan HS. Oke, setelah itu Setelah habis dia nembak ke arah atas TV pertama yang jongkok, masih jongkok yang mulia. Habis dia tembak itu dia jalan ke arah almarhum. Dia jalan ke arah almarhum, dia sempat memegangkan senjata itu yang mulia ke tangan almarhum baru dia nembak lagi. Jadi dia pegang senjata HS itu kemudian dimasukkan ke tangannya almarhum. Dipegangkan ke tangan almarhum. Dia menggunakan dua-duanya menggunakan sarung tangan atau cuma satu? Tangan kanan aja yang mulia. Hanya tangan kanan saja Betul, yang diletakkan mulia. begitu. Terus Siap. tangan kirinya? Tangan kiri tidak menggunakan yang mulia. Oh, dia pegangkan ke tangannya Joshua. Siap. Kemudian diletakkan. Habis itu diletakkan. Tangan sebelah mana? Tangan yang ini yang mana yang mulia? Tangannya Joshua sebelah mana yang dikasih senjata? Kalau tidak salah tangan kiri yang mulia. Tangan kiri. Apa yang dilakukan oleh dua terdakwa ini? Saudara apakah sempat Saya melihat? tidak lihat ke belakang lagi yang mulia pada Tidak saat itu. melihat ke belakang lagi. Setelah Ferdi Sambo meletakkan senjata ke tangannya korban, terus apa lagi yang dilakukan? Habis senjata diletakkan, dia langsung berdiri yang mulia. Berdiri,
Marah dia teriak ke kita, kalian tidak bisa jaga ibu. Baru habis itu dia jalan karena keluar, nggak tahu dia ngobrol ke Bang Riki atau Om Kuat, dia bilang, kalian kau periksa itu HP-nya. Dia bilang, kau periksa itu kalau ada HP-nya. Baru dia langsung keluar yang mulia. Pada saat itu karena saya langsung berpapasan dengan almarhum yang mulia. Saya menghindar lah yang mulia. Saya ke arah kanan, ke arah dekat kamar, saya menghindar biar nggak kelihatan almarhum yang mulia. Baru nggak lama langsung Romer masuk. Saya cuma sempat lihat begini, Romer, saya nggak tahu kalau ada ngobrol apa tentang sama mereka, saya nggak tahu. Saya kaget, saya nanti kayak lagi blank itu yang mulia, lagi blank. Baru posisi kaget saya pas Romer sentuh tangan saya. Wih, kenapa Cat, kenapa? Ya kaget saya kalau, bang saya refleks bang, saya bilang begitu. Itu yang saudara ceritakan kemarin itu. Siap yang mulia. Jadi posisi kalian berempat itu berarti menghadap ke Joshua. Menghadap ke Joshua. Joshua masuk dari sini tiba-tiba langsung jongkok kau. Berlutut. Kalau berlutut kamu. Itu berlutut kamu. Saudara sempat melihat Putri ngapain? Tidak melihat. Nanti saya lihat pas sudah dibawa keluar itu yang mulia. Saudara lihat, sepengetahuan saudara, CCTV di 46 itu masih aktif atau enggak? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Karena saya bukan pekerjaan saya di situ yang mulia. Setelah itu, setelah saudara ditanya itu, kan tadi saudara kan dipegang Romel. Siap yang mulia. Saya habis jawab, nggak lama kemudian Efes masuk lagi. Efes masuk, lewat depan samping mayat, yang mulia, samping almarhum, lewat depan antara saya, Romer di sini, saya di sini. Dia sempat sikut ke Romer, kau nggak bisa jaga ibu, dia bilang begitu. Yang mulia. Terus? Langsung, ini kan sudah pintu yang mulia, langsung masuk ke dalam kamar yang mulia. Masuk ke kamar, ada sekitar 2 menit 3 menit, 2 menit ya, dia keluar lagi bawa ibu sambil dipeluk. Lewat di ini juga yang mulia, lewat di samping almarhum juga yang mulia. Tidak ada yang lewat-lewat memutar, nggak ada itu. Dia lewat di sini yang mulia. Melangkahi. Nggak melangkahi yang mulia, cuma kan lewatnya begini almarhum di sini yang mulia. Tapi melewat situ yang mulia. Terus saudara PC sudah ganti baju? Udah ganti baju, Bang. Sudah skenario mungkin itu yang mulia. Sudah ganti baju waktu Siap, itu? Ya. Karena kan tadi masuk kan bajunya warna baju coklat. Siap yang mulia. Terus apa yang disampaikan PC kepada saudara Putri? Saudara FS kepada PC? Tidak ada yang mulia. Terus setelah cuma nunduk aja, dipeluk begitu. Meluk, kemudian? Dibawa keluar yang mulia. Ada perintah apa yang saudara dengar? Nanti pas di carport di dalam, baru dia bilang ke Bang Riki, kau antar ibu ke Saguling. Terus tidak lama kemudian masuklah Kasat Reskrim. Oh masih agak lama yang mulia. Oh masih agak lama. Masih agak lama. Jadi kami pas keluar itu, FS ini masih, saya tidak tahu itu apa ya. Tapi dia sudah kayak, kau cari ambulans, cari ini. Dia bilang begitu ke Yogi kalau saat itu, ya. Tidak salah yang mulia. Yogi sempat lari mau cari ambulans. Baru dia sempat masuk, dia sempat nelpon, sempat masuk juga ke dalam, keluar lagi. Jadi masih agak lama yang mulia sampai Pak Kasat datang, bukan habis penembakan langsung Pak Kasat datang. Dia tuh masih mondar-mandir yang mulia, masih masuk, masih keluar. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.